Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Happy Ainang Fihatu sama Sacabila dari Offering B26 kelompok 1 Alamat tempat tanggal lahir. dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aman Hazim Tazali dari Prodi Pendidikan Seni Rupa dan kelas Offering B26 PAI. Kelompok 1. Assalamualaikum, saya Muhammad Deva Ferdinansyah dari Offering B26 dari kelompok 1. Assalamualaikum, perkenalkan saya Aulia Romdia dari Offering B26 juga dari kelompok 1. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ais Darini dari Offering B26 kelompok 1. Di sini kita akan menampilkan hasil tugas kami, yaitu podcast tentang feminisme dan orientasi seksual dalam perspektif Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pendengar, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Muhammad Deva Ferdinansyah dan Saya Aulia Romdia. senang sekali bisa menemani kalian di episode kali ini. Kita akan mengupas dua isu penting yang sering menjadi perbincangan hangat, yaitu feminisme dan disorientasi seksual. Dilihat dari perspektif Islam, kita akan menyentuh fakta-fakta problematika yang akan dihadapi serta solusi yang Islam tawarkan. Dua tema ini cukup kompleks dan sensitif, jadi mari kita bahas dengan hati yang terbuka dan penuh hikmah. Untuk membahas tema ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kak Ayu, Kak Happy, dan Kak Azmi Nizam. Kira-kira bagaimana perasaan kalian bergabung dalam podcast ini? Alhamdulillah senang sekali bisa bergabung di sini. Semoga diskusi ini membawa manfaat. Insya Allah, mari kita mulai diskusinya. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Untuk Kak Ayu ya. Feminisme seringkali dipahami sebagai perjuangan untuk kesetaraan gender. Bagaimana sih menurut Kak Ayu Islam memandang feminisme secara umum itu? Baik, feminisme adalah gerakan yang memiliki banyak cabang dan gelombang. Secara umum, Islam mendukung keadilan gender. Prinsip dasar kesetaraan gender tercermin dari ajarannya. Al-Quran menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara di hadapan Allah. Misalnya, Islam sudah sejak awal memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki properti, pendidikan, bahkan partisipasi dalam kehidupan sosial. Namun, jika feminisme mendukung ide-ide yang bertentangan dengan syariat, seperti menolak peran perempuan atau mempermasalahkan hukum Islam, maka itu bukan sesuatu yang bisa diterima. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran berbeda, tetapi setara dalam hal nilai di mata Allah. Lalu bagaimana sih caranya seorang muslimah bisa berkontribusi pada masyarakat tanpa melanggar nilai-nilai Islam? Muslimah bisa berkontribusi dengan tetap menjalankan perannya sesuai dengan syariat. Kontribusi seorang muslimah tidak selalu harus melalui peran formal. Hal-hal sederhana seperti menunjukkan akhlak mulia, membangun keluarga yang harmonis, dan memberikan inspirasi melalui kebaikan sehari-hari juga merupakan kontribusi besar. Rasulullah SAW mengapresiasi perempuan yang aktif di masyarakat, seperti Sayyidah Khadijah yang seorang pengusaha sukses. Intinya, kontribusi itu harus didasari niat baik dan tetap menjaga identitas sebagai muslimah. Nah, lalu bagaimana sih kita menjelaskan kepada orang yang menganggap Islam itu patriarkis? Islam pada dasarnya bukanlah agama yang patriarkis. Kesalahpahaman sering muncul karena praktik budaya, interpretasi yang salah, atau kurangnya pemahaman tentang ajaran Islam yang sesungguhnya. Dengan memberikan penjelasan yang logis dan berdasarkan fakta, dapat membantu orang lain memahami bahwa Islam adalah agama yang menekan keadilan dan penghormatan terhadap semua gender. Islam menempatkan perempuan pada posisi mulia. Banyak ayat dan hadis yang menunjukkan penghormatan kepada perempuan. Contohnya, Nabi Muhammad SAW berkata, "Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku."
Islam memuliakan perempuan, hanya saja ada aturan yang membedakan peran demi keseimbangan, bukan untuk mendominasi. Baik, selanjutnya kita beralih ke topik kedua, yaitu disorientasi seksual dengan Mbak Suci. Bagaimana Islam memandang fenomena ini? Islam melihat disorientasi seksual sebagai penyimpangan dari fitrah manusia. Fitrah manusia adalah laki-laki dan perempuan saling melengkapi dalam ikatan pernikahan. Ini jelas sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21, di mana Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan pasangan agar manusia merasa tenang dan penuh kasih sayang. Selain itu, disorientasi seksual atau perilaku seksual di luar norma yang ditetapkan oleh syariat sebagai tantangan yang perlu dihadapi dengan bijaksana. Topik ini sangat sensitif sehingga penting untuk menyampaikan pandangan Islam dengan empati dan dasar yang kuat dari Al-Quran, Sunnah, serta perspektif kemanusiaan. Namun, bagaimana jika ada yang merasa bahwa orientasi seksual mereka adalah sesuatu yang tidak bisa mereka pilih? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul. Dalam Islam, ujian hidup itu berbeda-beda untuk setiap orang. Ada yang diuji dengan harta, kesehatan, atau bahkan orientasi seksual. Bukan salah seorang jika ia merasakan dorongan tertentu, tetapi Islam mengajarkan untuk tidak menuruti hawa nafsu yang bertentangan dengan syariat, seperti yang disebutkan dalam surat Asy-Syams ayat 8. Manusia diberi kemampuan untuk memilih antara takwa dan hawa nafsu. Islam memahami bahwa ada perasaan yang mungkin dirasakan seseorang tanpa kehendak mereka, tetapi tindakan tetap berada dalam kemampuan manusia. Dengan empati, bimbingan, dan doa, seseorang dapat mengelola orientasinya untuk tetap menjalani hidup sesuai dengan syariat. Tidak ada ujian yang Allah berikan kecuali yang dapat dihadapi dengan kekuatan dan ketabahan, serta selalu ada jalan menuju kebaikan. Bagaimana kita bisa membantu seseorang yang mengalami pergulatan dengan disorientasi seksual? Penting untuk mendekati mereka dengan hikmah dan kasih sayang. Jangan menghakimi, tetapi ajak mereka untuk memahami fitrah manusia menurut Islam. Kita juga perlu membangun komunitas yang mendukung, di mana mereka merasa diterima tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Membantu seseorang yang mengalami pergulatan dengan disorientasi seksual membutuhkan empati, kesabaran, dan bimbingan yang lembut. Fokuslah pada mendukung mereka secara emosional dan spiritual, mengarahkan mereka ke sumber daya yang dapat membantu dan mendorong mereka untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah. Perlu diingat bahwa taubat selalu terbuka untuk siapa saja. Baik, terima kasih Kak Happy atas opininya. Kita akan beralih dengan Kak Nazim. Jadi apa yang sebenarnya menjadi latar belakang munculnya gerakan feminisme dan isu disorientasi seksual di dunia modern ini? Baik, feminisme muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan, terutama di dunia barat pada abad ke-18 hingga ke-20. Perempuan saat itu dipinggirkan dalam pendidikan, politik, dan ekonomi. Namun, dalam Islam, perempuan sudah memiliki hak sejak 1400 tahun yang lalu, seperti hak atas harta, pendidikan, dan peran di masyarakat. Sedangkan untuk disorientasi seksual ini menjadi isu global yang berkembang seiring perubahan budaya. Dalam perspektif Islam, Allah menciptakan manusia dengan fitrah untuk berpasangan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Namun, modernisasi dan seksualisme seringkali mengiring manusia untuk mengabaikan fitrah tersebut. Munculnya gerakan feminisme dan isu disorientasi seksual adalah hasil dari dinamika sosial, budaya, dan ekonomi di dunia modern. Meskipun ada aspek positif dalam memperjuangkan hak asasi manusia, penting untuk menyaring ide-ide ini melalui lensa nilai-nilai Islam. Islam memiliki solusi yang komprehensif dan berlandaskan prinsip keadilan untuk menjawab tantangan ini tanpa mengorbankan ajaran syariat. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan kedua isu ini begitu banyak diperdebatkan, termasuk di kalangan
umat Islam? Isu ini menjadi perdebatan karena adanya benturan nilai-nilai Islam dan modernitas, kompleksitas interpretasi agama, serta pengaruh media dan politik global. Feminisme dalam beberapa cabangnya mulai menentang syariat seperti kewajiban hijab atau peran gender yang sudah diatur Islam. Sedangkan disorientasi seksual menantang norma agama dengan dalih hak asasi dan kebebasan. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam menjadi salah satu faktor utama yang memperkeruh diskusi ini. Nah, terkait dengan isu-isu tersebut, kira-kira apa saja problematika utama terkait feminisme dalam konteks muslim, terutama di era modern ini? Problematika utama terkait feminisme dalam konteks muslim, terutama di era modern ini, melibatkan sejumlah isu yang berkaitan dengan pemahaman ajaran Islam, peran gender dalam masyarakat, dan penerapan nilai-nilai tradisional dalam konteks seksual yang berkembang pesat. Problematika feminisme dalam konteks muslim sering muncul karena salah pemahaman terhadap konsep kesetaraan. Banyak orang yang menganggap kesetaraan berarti harus identik dengan segala hal. Padahal dalam Islam, keadilan gender lebih menekankan penghargaan terhadap perbedaan peran. Sebagai contoh, kewajiban memberi nafkah ditanggung oleh laki-laki. Tetapi perempuan tetap memiliki hak untuk bekerja selama itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, ada juga gerakan feminisme radikal yang menolak beberapa aspek syariat seperti poligami, pembagian warisan, tanpa memenuhi konteks keadilan yang telah ditentukan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan disorientasi seksual? Apa tantangan terbesar umat Islam dalam menghadapi fenomena ini? Tantangan terbesar umat Islam dalam menghadapi fenomena disorientasi seksual adalah menjaga keseimbangan antara mengikuti ajaran agama yang melarang hubungan seksual di luar pernikahan heteroseksual dengan perlunya menunjukkan kasih sayang dan dukungan terhadap individu yang mungkin berjuang dengan identitas seksual mereka. Proses ini memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang Islam, pendidikan seksual yang lebih baik, dan dialog yang lebih terbuka dalam komunitas muslim. Selain itu, tantangan terbesar adalah normalisasi perilaku yang bertentangan dengan syariat. Media dan budaya pop seringkali mempromosikan hubungan di luar pernikahan dan perilaku homoseksual sebagai hal yang biasa. Selain itu, stigma terhadap individu yang mengalami disorientasi seksual juga menjadi masalah. Banyak yang menganggap mereka tidak bisa berubah, padahal Islam selalu membuka pintu taubat bagi siapapun yang mau berusaha kembali ke fitrah. Dari problematika tersebut, apa solusi yang Islam tawarkan untuk merespon feminisme, terutama dalam konteks memperjuangkan hak perempuan tanpa melanggar syariat? Islam menawarkan solusi yang seimbang dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat untuk merespon problematika feminisme dan memperjuangkan hak perempuan tanpa melanggar nilai-nilai agama. Islam mengakui peran penting perempuan dalam menjaga dan memberikan mereka hak-hak yang adil dan terhormat. Namun juga mengatur batasan-batasan yang bertujuan menjaga kesejahteraan individu dan keluarga. Beberapa solusinya adalah: pertama, edukasi Islam mengajarkan perempuan tentang hak dan kewajiban mereka dalam Islam agar tidak terpengaruh narasi feminisme radikal. Dua, peran muslimah memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pendidikan, ekonomi, dan sosial dengan tetap memberikan nilai-nilai Islam. Ketiga, dakwah dan hikmah menjawab kritik terhadap syariat dengan bijak berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadis. Sebagai muslim, kita juga perlu menjadi contoh dengan memperlakukan perempuan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sehingga Islam terlihat sebagai agama yang memuliakan perempuan. Dengan memahami ajaran Islam yang benar tentang kesetaraan dan keadilan, kita dapat menghindari ekstremisme dalam gerakan feminisme dan mendukung peran perempuan dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Lalu bagaimana solusi untuk individu yang mengalami disorientasi seksual? Solusi untuk individu yang mengalami disorientasi seksual dalam konteks Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip kasih sayang, pemahaman, dan penghormatan terhadap hak individu.
sembari tetap menjaga ajaran agama. Islam memberikan solusi dengan pendekatan berikut. Yang pertama, pemahaman fitrah, edukasi tentang fitrah manusia dan pentingnya menjaga hubungan sesuai dengan syariat. Yang kedua, komunitas yang mendukung, menciptakan lingkungan yang mendukung mereka untuk berubah tanpa stigma, sehingga mereka merasa diterima tanpa menormalisasikan perilaku yang menyimpang. Yang ketiga, konseling dan dakwah personal, membantu individu ini dengan bimbingan spiritual dan psikologis melalui konselor muslim yang berkompeten. Yang keempat, doa dan taubat. Selalu mengingat bahwa pintu taubat selalu terbuka sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53. Solusi Islam dalam merespon individu yang mengalami disorientasi seksual adalah dengan memberikan dukungan yang penuh kasih sayang serta membimbing mereka untuk memahami ajaran agama tentang seksualitas dan kehidupan. Ini mencakup pendekatan yang bijaksana dalam menjaga prinsip-prinsip syariat sambil tetap menjaga martabat dan kesejahteraan mental mereka. Memberikan pendidikan yang benar, meningkatkan ibadah, dan menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk membantu individu menemukan kedamaian dan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik, terima kasih Kak Happy. Sekarang kembali lagi nih dengan Kak Nizam. Mengapa feminisme masih relevan di era modern, terutama di negara yang sudah maju? Baik, feminisme tetap relevan di era modern, bahkan di negara-negara yang sudah maju, karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender yang masih ada dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam hal hak-hak perempuan, masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi, bahkan di negara maju. Meskipun ada kemajuan, masalah seperti kesenjangan upah, kekerasan berbasis gender, dan kurangnya representasi perempuan di posisi kepemimpinan masih menjadi masalah global. Bahwa di negara maju selain itu, feminisme juga berperan dalam menghadapi norma-norma sosial yang membatasi kebebasan individu, termasuk tekanan terhadap laki-laki untuk selalu tangguh dan kuat. Baik, apa peran media sosial dalam menyebarkan feminisme? Media sosial memainkan peran yang sangat penting dalam menyebarkan dan memperjuangkan ide-ide feminisme di era modern ini. Dengan kemampuan untuk menjangkau audiens yang luas dalam waktu yang singkat, media sosial telah menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kesadaran, membangun komunitas, serta mendorong perubahan sosial terkait kesetaraan gender. Media sosial adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ini membantu menyebarkan kesadaran tentang isu feminisme dengan cepat, seperti melalui kampanye. Tapi di sisi lain, ini juga menjadi lahan subur untuk menginformasi dan serangan balik terhadap feminisme. Yang penting adalah memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan objektif. Baik, apa harapan Anda untuk gerakan feminisme di masa depan? Untuk harapan saya sendiri untuk gerakan feminisme di masa depan adalah agar semakin inklusif, berkembang, dan mampu mengatasi tantangan baru yang muncul. Diharapkan ada peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Jadi masyarakat itu semakin sadar bahwa kesetaraan gender itu sangat diperlukan, apalagi di era sekarang ini. Edukasi yang lebih baik dapat membantu mengurangi stigma dan pemahaman yang salah tentang feminisme, serta mendorong dukungan yang lebih luas bagi gerakan ini. Selain itu, generasi muda seperti kita ini diharapkan dapat terus memimpin perubahan dengan pendekatan kreatif dalam memperjuangkan isu-isu feminisme. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, mereka bisa menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi dalam gerakan ini. Teman-teman bergesek untuk 19 menit soalnya. Baik, setelah isu feminisme, selanjutnya apa saja sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami disorientasi seksual? Aku narasumber satu kamu ya soalnya.
Disorientasi seksual adalah kondisi di mana seseorang merasa bingung atau tidak pasti tentang orientasi seksual mereka. Jadi mereka bingung nih, mereka sebenarnya suka sama laki-laki apa suka sama perempuan ya? Kadang kan orang yang mengalami disorientasi seksual itu merasa dirinya perempuan padahal aslinya laki-laki, gitu kan? Kalian juga pernah lihat kan kayak gitu? Iya. Ya. Kadang mereka bingung sama dirinya sendiri, akhirnya karena tidak ada orang-orang di sekitar mereka yang menyadarkan mereka bahwa kamu itu laki, kamu itu perempuan. Jadi mereka akhirnya terjerumus ke dalam sebuah penyimpangan sosial, yaitu disorientasi seksual. Dan hal ini tuh disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internalnya sendiri dari faktor biologis. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik dan hormonal dapat mempengaruhi orientasi seksual. Jadi dalam sebuah penelitian itu disebutkan bahwa seseorang yang mengalami disorientasi seksual itu bisa disebabkan oleh hormon atau berdasarkan faktor biologis. Jadi mereka itu lahir udah ada kelainan hormon, akhirnya mereka dewasanya itu menyimpang. Jadi mereka mungkin faktor biologisnya sangat kuat, akhirnya mereka terjadi penyimpangan. Yang kedua, faktor psikologis. Pola asuh yang kurang baik dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam perkembangan identitas gender anak yang berpotensi mengarah pada disorientasi seksual. Jadi mungkin orang yang diasuh oleh orang tua yang kurang baik atau kurang benar, orang tua mereka tidak mengajarkan bahwa mereka itu laki dan perempuan. Mungkin kayak salah mengasuh ya mungkin. Padahal anaknya laki-laki tapi dipakein baju perempuan, di make upin, dibiarin nonton-nonton Barbie, terus diarin hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak perempuan tapi dibiarkan oleh orang tua mereka. Jadi anak mereka terjerumus gitu. Jadi akhirnya dewasanya mereka mengalami disorientasi seksual. Mereka bingung, kan waktu kecil aku diasuhnya begini, aku dibiarin sama perempuan, masa aku laki-laki sih, mungkin aku perempuan ya, kayak gitu mungkin ya. Yang ketiga, faktor sosial dan lingkungan. Lingkungan sosial di mana seseorang tumbuh, termasuk pergaulan dengan teman sebaya, dapat mempengaruhi orientasi seksual. Nah, mungkin kalau teman sebaya itu kan kadang kita sebagai teman itu kadang suka ikut-ikutan teman ya. Mungkin mereka yang mengalami disorientasi seksual mungkin merasa teman aku suka sama laki-laki, enak nggak ya suka sama laki-laki. Nah, mungkin mereka penasaran gitu ya. Jadinya akhirnya kan terpengaruh gitu ya, apalagi zaman sekarang itu kan banyak banget ya yang disorientasi seksual. Contoh aja di TikTok itu kan banyak laki-laki yang berpakaian kayak perempuan, yang suka nunjukin perutnya, padahal perempuan aja nggak segitunya tapi mereka berpakaian segitunya. Nah, mungkin juga dorongan dari teman-teman yang kayak, ih kamu kok cantik banget sih, akhirnya laki-laki itu merasa dirinya juga cantik, oh aku cantik ya ternyata, aku tak jadi perempuan aja dah ya, akhirnya melakukan penyimpangan. Mungkin sampai ada yang itu transgender ya, mereka mengubah alat kelamin mereka agar sesuai dengan keinginan mereka. Nah, itu termasuk penyimpangan. Nah, itu faktor-faktor yang menyebabkan. Banyak juga ya ternyata faktor-faktornya. Nah, kira-kira apakah disorientasi seksual selalu permanen atau bisa juga bersifat sementara? Disorientasi seksual atau kebingungan mengenai orientasi seksual tidak selalu bersifat permanen. Banyak orang mengalami fase di mana mereka merasa bingung atau tidak yakin tentang orientasi seksual mereka, dan ini bisa bersifat sementara. Seiring waktu, beberapa individu dapat menemukan pemahaman yang lebih jelas tentang diri mereka sendiri, sementara yang lain mungkin mengalami perubahan dalam orientasi seksual mereka. Sangat penting untuk diingatkan bahwa pengalaman setiap orang berbeda-beda dan proses penemuan diri bisa bervariasi. Penting untuk menghormati perjalanan individu dalam memahami orientasi seksual mereka dan memberikan dukungan jika diperlukan. Saya izin menambahkan ya, mungkin pertanyaan bisa permanen atau tidak itu jawaban kalau menurut saya itu mungkin ada orang yang kayak pertamanya itu menyimpang gitu ya, tapi setelah dihujat atau setelah mendapatkan hikmah itu akhirnya mereka taubat.
Karena setahu saya yang saya lihat di TikTok itu ada kan TikToker itu yang dulunya itu macak kayak boti, banci gitu loh, kayak pakaiannya itu yang crop top, pakai rok, terus pakai yang ketat-ketat gitu sambil perilakunya itu kayak perempuan. Nah, tapi setelah dihujat kan, mereka kan tidak sesuai norma ya. Akhirnya kan komen-komen itu jahat ih, kayak boti, ih bencong. Kayak gitu kan. Akhirnya dia mungkin sadar dia salah. Oh, aku sudah terjerumus ke jalan yang salah nih. Akhirnya aku tobat. Nah, setelah beberapa saat kemudian itu saya lihat lagi TikToker itu muncul dengan perubahan yang sangat signifikan. Yang dulunya itu tubuhnya yang krempeng, tubuhnya kayak perempuan lah ya, yang kurus gitu. Akhirnya dia itu memperbaiki diri dia dengan cara nge-gym. Jadi dia muncul lagi di FYP itu, tubuhnya udah bagus, udah berotot, terus dia udah maco gitu, udah laki-laki yang bener, udah kayak laki-laki ya. Akhirnya komennya jadi positif. Mungkin perubahan sosial mereka juga bisa terjadi dan menyebabkan permasalahan penyimpangan seksualitas mereka akhirnya tidak permanen. Jadi permanen tidaknya itu tergantung dengan diri kita sendiri, termasuk kita sebagai orang yang normal sebisa mungkin membantulah mereka untuk bisa keluar dari jalan yang salah itu. Kita bisa mengingatkan mereka, bisa mengajak mereka untuk menyadarkan bahwa mereka itu laki, mereka itu berpasangannya sama perempuan, jangan laki-laki sama laki-laki, jangan perempuan sama perempuan. Berarti hidayah itu datangnya bisa dari hujatan juga. Iya, bisa. Karena tidak mungkin kan kita dihujat kalau kita tidak ada yang salah. Ya, Tapi kadang ada orang berbuat baik tapi malah dihujat. Tapi kebanyakan yang salah itu baru dihujat. Terkadang hujatan memang dapat membuat manusia itu berubah. baik. Masya Allah, diskusi hari ini sangat membuka wawasan sekali ya. Ya, Terima Alhamdulillah. kasih banyak ke Kak Ayu, Kak Devi, dan Kak Nazim atas penjelasan yang sangat mendalam. Semoga diskusi ini dapat membuka pikiran pendengar kita tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. baik sama-sama. Sama-sama. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, Jangan amin. lupa untuk terus belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, amin. Terima kasih juga untuk sobat pendengar yang sudah setia mendengarkan. Sampai bertemu di episode berikutnya tentang dan topik yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan 2 menit. Kurang 2 menit. Enggak mau itu enggak. Intro, itu enggak intro. Intro tulisan terima kasih. Sekian tugas dari kami kelompok 1 untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Faris Khairul Anam. Semoga tugas kami dapat Nilai A. ya, amin, nilai A ya Pak. Terima kasih karena kami sudah effort sangat membuat video ini. Semoga Bapak puas dengan hasil kerja keras kami. Masih suine. Ya, terima kasih. Tepuk tangan ya. Orang ini 2 menit anjir. Tetap.